Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Da'i, siapa yang tak kenal Abu Bakar As-Siddiq? Sahabat Nabi yang terkenal dengan sifat jujur, lembut, dan bijaksana. Abu Bakar merupakan orang pertama yang mempercayai peristiwa Isra Mi'raj. Oleh karena itu, beliau diberi gelar As-Siddiq. Selain menjadi sahabat, Abu Bakar As-Siddiq juga termasuk mertuanya Nabi. Dan dari kepribadiannya yang sangat disegani oleh Nabi dan para sahabatnya, siapa sangka bahwa Abu Bakar sendiri mempunyai kisah yang sangat menakjubkan ketika menjelang masuk Islam. Dan media dakwah akan menceritakan kisah tersebut. Sebelum ke cerita, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Abu Bakar merupakan seorang pedagang sejak zaman jahiliyah. Di suatu hari, Abu Bakar bermimpi. Di dalam mimpi tersebut, Abu Bakar berada di kota Syam, dan beliau melihat matahari dan bulan berada di dekatnya. Kemudian Abu Bakar mengambil dengan tangannya dan meletakkan di dadanya, kemudian menutupinya dengan selendangnya. Dan setelah Abu Bakar terbangun dari tidurnya, beliau bergegas pergi mendatangi pendeta Nasrani untuk menanyakan tentang mimpinya dan meminta ditafsirkan apa maksud dari mimpi tersebut. Kemudian si pendeta bertanya, "Dari mana kamu berasal?" Kemudian Abu Bakar menjawab, "Saya dari Mekah." Kemudian si pendeta bertanya lagi, "Dari kabilah mana?" Dan Abu Bakar pun menjawab, "Dari kabilah Taimiyah." Dan si pendeta pun bertanya lagi, "Apa pekerjaanmu?" "Saya seorang pedagang." Sontak saja si pendeta tadi berkata, "Akan muncul pada zamanmu ini seorang laki-laki dari Bani Hashim yang bernama Muhammad, yang diberi gelar Al-Amin. Dan dia adalah Nabi akhir zaman. Kalau bukan karena dia, Allah tidak akan menciptakan langit, bumi, dan seisinya. Dan kalau bukan karena dia, Allah tidak akan menciptakan manusia, dan tidak pula menciptakan para nabi dan rasul. Dia adalah tuan dari para nabi dan rasul, dan dia sebagai penutup dari para nabi. Dan kamu akan masuk di dalam agamanya, yakni agama Islam. Dan setelah itu, kamu akan menjadi khalifah setelahnya. Dan inilah takbir dari mimpimu." Kemudian si pendeta itu berkata lagi, "Saya bisa mensifati dan menjelaskan tentang laki-laki tersebut karena sudah tertera di dalam Taurat, Injil, dan Zabur. Dan saya pun masuk Islam karena Nabi Muhammad, dengan diam-diam karena masih takut dengan kaum Nasrani." Dan setelah Abu Bakar sudah paham tentang sifat Nabi dari perkataan pendeta tersebut, hatinya pun tersentuh lemas dan tak berdaya. Lantas Abu Bakar menggebu-gebu ingin segera bertemu dengan laki-laki itu, yakni Nabi Muhammad. Akhirnya Abu Bakar memutuskan datang ke kota Mekah dan mencarinya. Kemudian Abu Bakar pun menjumpainya. Dan Abu Bakar pun sangat girang dan gembira bisa bertemu dengan Nabi Muhammad. Bahkan sekejap pun Abu Bakar tidak betah jika tidak melihat Nabi, karena saking bahagianya bisa melihat baginda Nabi. Selang beberapa waktu, di suatu hari Rasulullah berkata, "Wahai Abu Bakar, setiap hari kamu datang kepadaku dan duduk bersamaku, tetapi kenapa kamu tidak mau masuk Islam?" Dan Abu Bakar pun menjawab, "Maka seharusnya kamu bisa menunjukkan mukjizatmu." Kemudian Nabi pun berkata, "Apakah tidak cukup bagimu mukjizat yang mana kamu bermimpi berada di kota Syam? Dan setelah itu kamu meminta takbir pada pendeta, dan dia memberitahu tentang keislamannya.
Setelah Abu Bakar mendengarkan apa yang diucapkan oleh Nabi, sontak Abu Bakar pun kaget dan langsung mengucapkan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah." Akhirnya Abu Bakar pun masuk Islam. Demikianlah kisah seorang Abu Bakar. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini dan selalu merindukan baginda Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.